Ya kan? Jadi dari kalau seandainya kita pindahkan hidup kita ini tidak ada bahasa yang sia-sia, tidak ada perbuatan yang sia-sia, itu sebenarnya lah surga itu, Bapak. Ya kan? Kalau di rumah itu ada kelembutan, di rumah itu ada kedamaian, menyenangkan. Ya kan? Biarlah piti banyak ndak ada baji. Ya nak? Biar rumah gadang mewah tapi ada kedamaian gitu ya, daripada rumah ketek dak lo damai kan, melayang kepanjangnya piring melayang ikut melayang gitu ya enggak, ya kan? Maka itu la yasmauna fiha, tidak didengar di dalam surga itu, ya kan? La hawau wala ta'zimah, yang sia-sia apalagi perbuatan dosa, ya kan? Qila, ya kan? Mereka hanya mengatakan. Jadi ucapan orang-orang di surga itu salaman salamah, yaitu perkataan yang selamat, ya kan, yang membahagiakan gitu. Nah, mari kita bangun. Kenapa Nabi mengatakan baiti jannati? Karena memang Nabi tidak pernah mengatakan yang buruk di rumah. Ya, jangankan di rumah Bapak Ibu, Nabi ingin menjadikan masjid ini surga. Ya kan? Bagi orang yang salah pun Pak, ya banyak hal terjadi sebenarnya Pak. Contoh, bagaimana Nabi mengajarkan sikap. Dulu masjid ini kan tidak seperti ini Pak, dindingnya sederhana, atapnya dari daun korma, lantainya masih tanah berpasir, ada kerikil kecil-kecil, ya kan? Oleh orang Arab Badui, orang Badui itu artinya orang yang tidak tahu dengan aturan, itu Badui namanya Pak, ya kan? Pamonya makan pisang, makan jeruk dia otonya gitu, otonya mewah, ya kan? Makan pisangnya, ya kan? Kulitnya makan pisangnya buang pamonya, itu kan Badui itu nama itu. Nggak, maksudnya pisangnya makan tapi kulitnya buang keluar. Nah, itu masyarakat Badui itu, walaupun dia itu orang hebat, ya kan, orang kayu segala macam, tapi karena makan membuang keluar, berarti tidak taat dengan aturan. Harusnya nyelatan saroknya di dalam otonya gitu, makanya harus tong sampahnya harus ada di situ. Itu contohnya gitu, yang Badui itu, ya kan? Mas Haji kok dilarang merokok, hanya merokok ya Pak, bas tiba dalam saji dicarinya asbak kan, di orang mengaji Al-Quran takambang dinyo asbak takambang. Nah itu padahal nyosalian di bawah lapi, kadang sembarang buang saja Pak. Dah merokok, cit, tiba di lalang yang masih Pak, tabaka, ada tak? Itu Badui itu, ya kan? Nah orang Arab kok pinggiran tuh, pinggiran Madinah, nyo datang ke Mas Haji, nyo pipis, kayambannya lah Mas Haji Pak. Sahabat-sahabatku berang, menghardik, mau main kasar. Kata Rasulullah, jangan begitu, jangan begitu. Dua saja kerjakan. Pertama, bawa dia keluar. Yang ketiga, siram. Kalau engkau kasar kepada dia, besok dia tidak mau ke masjid. Bayangkan bagaimana itu Nabi mendidik. Kalau wak kasainya, wak ang yu tak ang dah do. Kok kayamban mangang ke Mas Haji? Yes, kecaknya begitu. Dari ke Mas Haji lah. Nyoberang kawak kan? Nama ngasainya. Kalau awak saja nyo, ambo kalau bersobok japak tu gitu enak. Ya biar ambo mailak gitu. Biar ambo dak datang ke rumahnya. Kok dak baraleknya ambo dak tibo, kok mangam-mangam ambo dak tibo. Berarti leh kawak Pak. Nan hebatnya apa? Ambo dak datang ke Mas Haji itu gara-gara apa tu. Ha bayanglah tu. Mas Haji yang dibencinya gitu. Itu satu contoh. Ada juga sahabat nih Pak baru belajar tentang akhlak. Kalau bersin apa yang dibaca? Asin. Apa dibaca? Alhamdulillah. Di waktu dia membaca alhamdulillah, terdengar orang apa dibaca? Banyak ada orang berasin asin. Alhamdulillahirabbil alamin. Awak yang mendengar apa? Yarhamkumullah. Begitu dia belajar Pak. Ketika sedang sholat, ya ini namanya Muawiyah bin Ahkam.
ketika dia sedang sholat bersama Nabi berjamaah, ada orang yang bersin, Pak. Asyik dalam sholat tuh, iya kan? Karena dia baru belajar, ya bacanya Pak, yarhamkumullah gitu. Dalam sholat itu, sadonya orang mencaliak kenyo, orang mencaliak kenyo, dikecek mengacaliak kira-kira seperti itu, Pak. Dalam sholat, untung sahabat yang lain kok le mencaliak sajonya, Pak, ya kan? Akhirnya untung tak nyojawe lo kan, orang sholat mengecek, mengecek lo kan. Habis ko imam, ya kan, lajak lewat sholat berjamaah, mangalah beribu lo baca-baca kan. Ndak, akhirnya ada sahabat yang tahu, mereka kode saja dengan menepuk pahanya supaya itu tidak lagi dilanjutkan hal seperti itu. Apa yang terjadi setelah sholat? Ya kan, bagaimana Nabi mengajar dia, Pak? Ya kan, la salamu kok datang ke masjid sholat tak cuma mengerti, tidak ada begitu, Pak. Ya kan, apalagi bahasa-bahasa yang kasar. Rasulullah hanya bilang begini, ya kan, di dalam sholat itu tidak boleh ada perkataan yang lain kecuali zikir, tasbih dan baca Quran. Begitu saja Nabi untuk menyampaikan. Jadi dalam sholat tidak ada perkataan yang lain kecuali zikir, tasbih dan baca Quran. Itulah yang diajarkan, ya kan? Sehingga dia mengungkapkan kepada orang lain, belum pernah saya temukan seorang guru, kata Muawiyah ini, baik dulu atau yang setelah itu, setelah kejadian itu, melebihi kelembutannya Rasulullah. Jadi tidak ada berang-berang di dalam masjid, Pak.